Bagaimana kita menjaga kultur yang sudah itu ya Pak, yang sudah bagus dan turun temurun ini agar tidak terkontaminasi ya. Iya Pak. Kira-kira ya mohon maaf Pak, masyarakat Bali itu cenderung Hindu ya. Iya, iya. Mereka percaya bahwa karma itu nggak dibalas di akhir. Saat kita di sini pun masih hidup kasih lihat. Itulah masyarakat Bali, makanya jujur, nggak berani aneh-aneh. Karena karma akan dikasih lihat di depan muka dia, walaupun nggak lihat. Ya istrinya, ya anaknya. Jadi dia takut buat salah, takut yang buat curang dan sebagainya. Ibu kalau ketinggalan handphone di mana, di hotel kayak di mana, pasti pulang. Iya. Ya, kasih lihat ya, kebalikin mana gitu. Berani mereka ambil. Itulah. Nah, itulah toko-toko saya juga. Saya tinggal begitu kan bisa aja main curang, nggak pakai nota dan sebagainya gitu bisa. Saya cuma bilang kalau situ nyuri situ ngelukain sendiri. Kan hasilnya mereka tahu. Untungnya toko itu berapa tahu. Bagian kalian juga tahu. Saya bilang, saya sebagai owner juga segini ambil tiap toko. Nggak banyak-banyak juga. Nah, sadar itu yang, dan dia juga dialah yang mencari pekerja tambahan. Misalkan belum ada daftar, nah saudara saya mau masuk kerja gini gitu kan, ya udah nanti saya siapin toko, tenang aja. Nanti kalau toko udah ke dana siap, aduh ya mana itu berapa orang, 2, tanggung jawab dia. Dia nakal situ loh, gitu kan gampang jadi kan. Jadi nggak perlu harus buka lapangan kerja gitu. Nanti kalau nakal situ yang harus nasihatin dia. Kalau nggak bisa nasihatin, itu yang ngeluarin. Ya, saya ngeluarin. Itu terus jadinya. Kayak bekerja di Bali itu kayak pekerja di Jepang. Bapak, anak kalau punya cucu dalam satu perusahaan bisa begitu. Jadi ini terjadi di pekerjaannya Bapak. Iya, terjadi itu. Turunan terus saudaranya Mas, tapi kamu yang jamin. Jujur Pak, ya udah tenang aja, nanti tunggu toko buka lagi satu, masuk training dulu ke toko lain sekarang. Apalagi Bapak orang sana ya. Kalau bukan orang sana kali lagi ceritanya. Makanya ini kan Bapak tinggal aja coba di Jakarta. Iya, cuma seminggu saya di sana. Berapa lama banyak di sini? Ini lebih banyak pengajar kan. Diundang kayak begini kita sering. Jadinya ya apa, ada pembagian tugas. Nah, begini juga kalau ketemu sama ibu kan marketing juga saya minimal. Saya juga jualan juga nih katanya gitu kan. Harus berbagi tugas. Jadi gitu. Ya dari sekian nih pasti ada kan Mbak yang masih belum tercapai ini Bapak. Cita-cita ataupun saya pengen punya 500 karyawan ya. Pengennya. Kemudian pengen juga punya minuman yang betolan, ya kan? Kalau saya cuma buah fresh saya jual. Saya pengen juga suatu saat punya botolan yang bisa ditaruh itu ya Pak. Yang bisa disuplai ke mana. Pengen punya itu gitu loh. Cuma teknologinya yang belum, dan mungkin modal juga ya. Modal kan nggak cukup, agak kecil gitu kan. Mungkin lokasi juga ya Pak. Kalau lokasi sih banyak pabrik yang justru kekurangan pasokan. Ya kita numpang ke dia aja. Ngapain kita punya pabrik? Betul. Asal pengawasan dari kita. Nanti dia salah. Trikmal kita ya Pak ya. Mereka banyak pabrik-pabrik besar, Semarang, Jawa Timur, banyak pabrik-pabrik pengolahan buah itu kekurangan pasokan. Yang saya lihat paling maju sekarang kan cuma Great Giant aja, ya kan, itu kan memang saya udah 3 kali saya kan, pulang banyak orang ITB-nya juga kan, jadi diundang ke sana, wah saya lihat memang produk
nanas itu mendunia, 50 negara dia bisa masuk. Yang di Lampung. 50 negara. 50 negara. Kurang bahan Pak. Makanya dia buka di Banyuwangi, di Bali juga dia buka-buka. Iya. Nah, itu kan saya rasa ada kerjasama dengan Dirjen Horti, barangkali perlulah pendampingan segala macam gitu. Sangat besar. Dan itu tidak modal pinjam. Sendiri. Terus dan ada kongsi gitu, ada beberapa. Dia menang itu di Lampung lahannya datar. Yang ribuan hektar itu datar. Jadi gampang pengawasan segala macam. Kalau di daerah lain kan Bali kan begini. Ya, semua. Bali itu ini ya Pak ya. Jadi ya mudah-mudahan lah. Kalau kita perorangan umumnya sekarang seperti durian, manggis, ya kan. Kemudian rambutan. Kemudian lagi kalau ke Jepang itu setahu saya baru masuk yang sangat banyak itu dari Kempam, Dr. Almarhum tadi. Iya, edamame. Oh, edamame. Iya, satu kontainer dikirim sampai dia nggak ngurus yang lain. Itu aja. Untungnya cukup. Dari edamame. Edamame kan di Jawa Timur apa banyak? Dari sumbernya banyak dia. Banyak. Supaya berapa seminggu berapa kontainer kelihatan. Itu udah cukup. Jadi lagi tinggalin aja. Iya. Ya kalau ada gambar tokonya Pak Munah bisa nggak kita lihatkan gitu ya, karena sambil lagi ada peresmian toko. Ya. Nah ini salah satu edukasi, ya Pak. Edukasi kepada anak-anak, hidup sehat segala macam. Kita mereka belajar ngejus gitu, kita kasih. Iya. Rata-rata ini kan siap-siap pelanggan 10 tahun lagi. Iya. Yang bisa jadi 200 berapa Bapak ingin ada punya itu tadi? 500 karyawan, 20 toko. Ya. Berharapnya seperti itu ya. Iya. Dan juga mereka belajar. Nah ini bentuknya gini ya Pak. Ini ya Pak ya. Dan khusus undang-undang semua anak sekolah gitu ya. Terus kan bisa. Justru saya pengen lihat yang tadi olahan itu loh. Kemudian belajar pilih di sekolah lain lagi. Itu sekolah-sekolah. Nah kalau gini tuh ininya gimana Pak caranya? Kita bikin sekolah, nanti belajar tentang buah-buahan enggak anak-anaknya gitu. Cara milih buah minimal gitu kan, cara buah-buah semua. Jadi kayak ini ya ekstrakurikuler gitu. Iya, kemudian pulangnya paling kita kasih jus aja. Iya. Masing-masing kita kasih jus, boleh pilih jus apa aja. Nggak besar kayaknya. Iya. Tapi mereka sudah teredukasi ya Pak ya mengenai buah-buahan. Ini juga. Ini toko kue kan kita juga kue-kue kita bikin. Oh gitu Pak. Ada dapur kue istilahnya dapur gitu ya. Kue. Oh jadi bukan hanya buah, camilan, minum, terus juga semua lengkap. Jadi kue lengkap ya? Lengkap jadinya. Ya. Gitu. Itu dalam satu toko ya Pak ya? Gimana? Dalam satu toko camilan itu. Iya gimana? Camilan itu dalam satu toko juga. Betul. Nah ini Pak tadi maksud saya. Ya itu dia. Itu jadi on the spot ya? Iya. Oh, saya pikir Bapak udah ada di pabrik, terus masuk ke situ. Iya, makanya saya pikir tadi itu Bapak punya pabrik minuman, terus tiba ke sini. Ini on the spot ya. Jadi buah-buahan juga segala macam harus langsung disajikan depan mereka, ada kepuasan tersendiri buat mereka. Iya betul Pak. Nah inilah Bapak Munahnya. Iya. Jadi ini karena gudang-gudang kita gitu kan. Tempat sortirnya di sini ya Pak? Iya, setelah ini udah disortir. Ini udah disortir ya. Oke. Maaf. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Oh ini setelah disortir baru masuk ke toko mana? Toko mana? Lagi ya, acara forecast. Ya kayak seperti inilah. Ya. Jadinya Bu. Ya betul betul. Jadi gudang kita kayak baru ke toko pagi-pagi kita gitu. Ya Bu, betul. Ini yang import nih kayaknya ya. Ya, import segala macam gitu. Ya. Seperti inilah kegiatan kita di sana.
Jadi nah karyawannya berapa Pak? Kalau kenapa? Karyawannya Semua 300 Bu. Oh semua Semuanya. itu ya termasuk ini, Iya. termasuk ini juga ya camilan. Iya. Ya, Semua kue-kue apa segala macam. Jadi juga ya. Kalau camilan ini setiap hari atau? Setiap hari. Tergantung orderan kira-kira orderan. Orderan itu berapa banyaknya. Jadi kita harus ngepas lah kirimnya, jangan terlalu berlebih. Karena pasti ada yang rusak. Iya. Rusak sekian persen, kita itu. Nah, tadi Bapak ini karyawan saya seperti ini. 300 Pak? Ya. Bapak masih kurang 200 lagi. Pengennya begitu. Pokoknya kurang 4 lagi. Iya. Dan 4 ke 6 lah. 4 atau 6. Nah, cuman kan sekarang problemnya kan lawannya kita kan online segala macam begitu, ya kan. Jadi kan apakah? Tapi kalau buah sih Pak orang lebih puas kalau datang Pak bisa milih gitu. Karena kemacetan sekarang. Oh macet di Bali itu ya. Macet problem. Akhirnya mereka lebih baik rugi 15.000. Iya untuk tinggal offline aja. Seperti itu. Macet Bu. Udah pakai motor udah macet, pakai mobil aja gitu macet kan? Betul Pak. Itulah kurang lebih. Nah kalau kita bicara tadi ya Pak ya, buah ini kan salah satu juga bagian dari keluarga untuk ketahanan pangan ya Pak. Betul. Nah ini targetnya bagaimana nih Pak? Menurut Bapak ini untuk ketahanan pangan keluarga paling enggak? Saya melihat kalau yang namanya khususnya di Bali ya, dari kecil tuh sudah biasa makan buah karena kalau upacara segala macam kan pakai buah, kan dibawa pulang lagi ke rumah Bu. Separuh itu dikonsumsi dari kecil dia makan buah gitu loh. Jadi saya ngelihat umur apa istilahnya rata-rata umur di Bali itu panjang-panjang. Iya karena itu tadi ya Pak ya. Iya dari kecil. Diawalin upacara tiap bulan 2 kali minimal. Dan pasti buah itu ke rumah. Dan itu pasti dikonsumsi mulai dari. Dan 30% dari penghasilan itu pasti belinya ke apa oleh sajen lah. Sesaji. Iya. Itulah 30% uang dia. Kalau gaji misalkan 3 juta ya 1 juta pasti dibeliin buah itu. Sudah pasti. Iya. Jadi udah sehari-harian ya Pak? Sehari-hari. Buah itu ya? Sehari-hari. Kayak orang Jawa tempe gitu kali ya? Iya, kalau sana. Tempe kan nggak ada kan hari tanpa tempe, dan nggak ada hari tanpa buah. Ini buah, semuanya. Jadi peluangnya masih luas besar dong Pak ya? Ya karena kan kita dampak COVID ini masih terasa oleh semua pengusaha-pengusaha di Bali. Yang tadinya katakan orang belanja beli 100.000 ya, dalam bentuk parcel tadi tuh, untuk sesaji kan? Belinya jadi 30.000. Sekarang mungkin udah berangkat ke 50.000 lah. Tapi untuk kembali ke 100.000 belum. Itu belum ya Pak? Belum. Prediksi 2027. Bali akan normal. Bali akan normal kalau kedatangan tamu 40.000 per hari. Baik dalam negeri maupun luar. Sehari Bu. Harus segitu. Itu pasti kebagian Singaraja, ujung-ujung tuh kebagian semua rezekinya. Kalau sekarang kan baru 20.000. Menurut data tuh 20-22.000. Jadi masih separuhnya. Tapi nanti kalau udah 40.000 kembali lagi. Nah, untuk ini pengembangan hortikultura sendiri di sana Pak, dukungan dari pemerintah dukungan atau dari cukup banyak ya. Saya lihat tuh dia suka mengadakan pameran ya kan di depan segala macam. Kemudian yang saya inginkan sebetulnya kita tuh nyontohlah seperti ke Thailand dan Vietnam ya kan. Dimana saya pernah mendapat sesuatu yang sangat berkesan dari mereka. Di saat pemerintah udah lama sih Bu ya. Di saat pemerintah Thailand mengatakan ke petani-petani untuk menanam mangga. Itu banjir Bu suatu saat. Banjir buah. Atas perdagangan bekerja keras. Kami dengan Kempa waktu itu Buksadino dengan 3 lagi yang besar-besar tuh player di Jakarta datangin oleh atas perdagangan. Datang ke kantor, datang gitu. Dia katakan bisa nggak you jual mangga? Wah pada saat itu kita nggak musim mangga. Wah saya bilang nih dapat durian runtuh nih. Dia tanya berapa harganya?
Saya bilang 15.000 biasanya. Dan kalau yang dalam keadaan normal, oh gitu ya, udah bisa mak. Jadi dia bilang kami kelebihan sehari itu 10 ton. 10 ton, ya. Itu diangkatnya pakai apa? Pakai pakai tai airman. Iya. Coba khusus semua, pokoknya penerbangan datang angkut mangga saya kebagian waktu itu per 2 hari, seminggu 2 kali saya kebagian 3 ton. Itu mah sehari habis karena nggak musim. Lagi nggak musim saya dapat rezeki, berbilang gitu kan. Nah, itu ya, itu kok dia mau bekerja, dia nggak mau ngecewain petani di daerah, karena itu program pemerintah. Karena terlalu meledak, ditolong. Ditolong. Akhirnya tahun berikutnya juga sama, tapi udah berkurang. Saya dia sebagian cuma seton. Tahun berikutnya lagi, balik dia jualan ke saya. Coba. Jadi market sudah dikuasai kan? Dia ke saya jadi nggak model nanya berapa harganya, dia mau beli nggak segini. Itu modelnya. Tapi diurus dulu kan awalnya berarti. Setelah normal, balik ke saya jadi. Mau nggak 30.000 tapi dusnya bagus ya saya bilang karena nggak musim mau aja saya lagi udah mau tapi terbatas dikasihnya. Dia bagi ke semua negara. Dia bagi ke semua negara. Kerja atas pedagang. Nah menurut Pak Muna ini kebijakan kita harusnya gimana? Harusnya begitu ada banjir ya bantulah keluar minimal kasihan lah ASEAN lah gitu ya, tawarin tuh buah kita pasti ruginya rugi angkutan. Masa Garuda mau udah rugi masa mau lagi ngangkut gratis gitu. Kalau mereka perintah rajanya harus ini jangan mempermalukan rakyatnya, jual seadanya kan. Dia subsidi pasti kan ya, pasti subsidi tapi kan nggak kecewa kita nanti kalau petani kecewa kan ditempang bunnya ngapain seginian begitu panen pertama itu rugi. Nah, ini enggak terbantu mereka semua. Sama saya juga di pasar induknya Cacujak. Kan sana, saya belajar di sana. Itu kan pakai pickup besar ya. Dengan duren penuh gitu kan. Pulang kosong dia. Kalau di sini kan enggak pulang masih ada bawa si pickup. Ini pulang kosong. Kelas 1-nya yang buat kemana udah diatur. Jadi, sampai yang tidak bagusnya dibeli. Peran pemerintah ada di situ ya? Ada di situ. Lihat proses ini. Iya, jadi yang bagus udah kepilih, nanti yang kelas 2-nya sampai yang jeleknya dibeli. Buat apa? Buat proses. Pulang tuh petani. Udah gitu bayarnya pakai faktur. Fakturnya tukerin koperasi. Potong 5%. Jadi yang penting petani buat duit pulang. Iya. Bukan bawa faktur. Gitu. Kita kan bawa faktur nih. Iya. Cairnya kapan? Itu dia. Oh dia bawa duit Bu. Nah itu juga udah saya terapin di kantor saya. Mau tadi potong 5%. Oh gitu. Iya, terima misalkan setengah ton semangka. Iya. Duitnya berapa? 5 juta. Saya bilang potong. Pak kalau gitu benih dan sebagainya yang nentuin Bapak benih. Iya, mereka sudah punya kelompok yang bagus. Ya. Ini masalah pembayaran aja. Iya. Artinya kan yang ditanam itu kan kita wajib kasih tahu jelas. Tentunya kita pengen yang terbaik. Nah termasuk mulai dari bibit gitu ya. Udah kita kasih tahu. Enggak, kasih tahu nih. Karena kadang-kadang bibit itu berbeda-beda harganya. Itu kita nggak enak dijualan bibit aja kan. Ya, saya bilang pokoknya yang ini. Yang jenis ini dan ini kami terima. Kalau yang ini, waduh, ini ke pasar induknya aja deh yang ini kan. Itu kita kasih tahu semuanya. Jadi terpilih ya Pak. Artinya bibitnya sudah pilihan ya Pak. Iya, betul semua harus pilihan. Jangan bekas bibit dibitin lagi, wah repot. Gitu. Ini udah langsung dalam rasanya udah lain. Udah bentuknya udah beda. Gitu. Seperti itulah harapan. Itu salah satu pelajaran yang Bapak peroleh dari tayangan itu ya. Betul. Saya nongkrong Bu di sana. Pengen tahu bedanya pasar induk Jakarta sama itu cara gimana gitu ya. Mereka juga yang udah buah belah ada yang jualannya, gadis-gadis yang ngejual, saya tarik sendiri tuh, yang ngebongkar bukan kan. Akhirnya beli banyak, padahal itu buah belah loh. Supaya cepat terjual. Itulah. Jadi tekniknya banyak Pak. Strateginya bukan hanya fisik tapi juga yang mengelola juga. Betul Bu. Yang penting apa ya?
semua harus memperoleh manfaat itu aja. Petani juga senang, pengumpul juga senang, saya juga senang. Jangan saya mau senang sendiri. Bapak juga ada pengumpul? Pasti Bu, karena beberapa kan petani itu cuma ada yang saya bilang kan di kebun lah aja dia punyanya kan. Akhirnya dia kumpulin, akhirnya kumpul ya. Dia juga kebanyakan. Ini merasakan juga harga yang bagus yang hanya di kebun. Kan kita tahu nanti ya. Si petengkulaknya ngambil berapa kita tahu. Tapi dia pun berkorban, karena berkorbannya yang jelek juga diambil sama dia. Asalnya begitu. Yang kayak ya. Petani mana mau diambil yang bagus saja. Dia ngambil semua. Saya nggak berani ngambil. Kenapa? Kalau saya ngambil yang bagus saja. Kasarnya begitu kan. Kecewa nanti petani kalau tengkulak beda, kecil, gede, ambil semua. Beda harga saya berapa, nanti yang jual yang mereka begitu. Udah ada jalurnya. Ini ya Pak ya, diperlukan pengumpul itu, tapi pengumpul yang boleh katakan mereka juga kadang-kadang kalau nggak kasarnya nih, kalau di Jawa ya saya melihat tuh dulu tuh orang nggak punya beras suplai dulu mari tengkulak ya itu ya, suplai ikan pauk kadang-kadang uang sekolahan tapi kalau panen baru kan kita punya konotasi yang kurang paling kalau menurut Bapak tetap diperlukan, tapi memang kalau gitu, misalkan harga pasaran lagi 10.000 mungkin dia beli 8.000, itu aja bedanya, beda nggak banyak lah ya. Tapi si petani juga terbantu, tapi tidak untung besar terpotong ya. Ya kita kan ngurusin anak sekolahnya nggak mungkin Bu. Kalau nggak mereka kan mereka ada di situ ya kan, tahu gitu ya. Perluan si petani tahu, bukan butuh baju tapi butuh makan gitu ya. Kalau dulu kita kuliah itu ada tengkulak yang istilahnya ngijon gitu kan. Padahal kalau secara prakteknya memang diperlukan ya Pak, tapi dengan yang bahaya tuh ngijon. Yang belum apa-apa udah tentuin harganya. Ngijon itu. Ini yang musuh kita itu. Kalau tengkulak enggak beda. Dia ikut harga tapi kurang 1.000 ya. Gitu lah. Orang beli 10.000, saya 9.000 kan situ udah kebun beras gini. Udah sama-sama artinya ya menolong gitu. Jadi Bapak ini juga petani langsung pengumpul gitu ya, semua imported juga gitu ya Pak. Justru yang saya musim menghijau. Jangan sampai gitu. Saya udah beli itu kebunnya sekian, harusnya dia ngijau ya. Itu merugikan sekali. Sangat merugikan. Gitu. Tapi sekarang udah pinter kok petani itu. Udah punya HP. Udah punya HP, kan jadi tinggal telepon ke pasar induk berapa harga pasaran sekian, ini nggak bisa main-main yang beli di kebun. Kalau pemasaran Bapak ini memanfaat media sosial atau digitalisasi? Juga di sana jadi nanti kita ada iklannya karena itu kan beriklan. Tapi saya lebih senang beriklan itu dalam bentuk kerja bakti. Jadi saya punya toko misalkan di daerah sini, saya buat kerja bakti orang-orang sekitar sana, kita deketin banjar-banjar tempat, kita sumbang tong sampah, tong sampahnya juga ada cap bukan Muna aja. Kita juga kan punya rekanan-rekanan yang lain. Iya, misalkan bank pasarnya, tulis bank pasar, tapi kita ngebagi nantinya dengan masyarakat setempat. Modal saya cuma apa? Kasih bungkus. Plus tenaga kerja yang toko di situ. Berarti kan pelanggan saya 5 kilo dari situ, cuma 2-3 kilo dari situ yang saya jaga. Nah, mereka kan pasti kan ibu-ibunya, bapaknya kalau mau beli kemana pasti ibunya ngomong jangan beli kemana-mana, beli ke Muna aja, dia bilang gitu. Dia kan kerja bakti sama kita. Tong sampahnya juga disiapin semua, tapi mereknya saya cuma ada merek Muna, tapi yang lain ada merek bank segala macam. Kerjasama aja. Terus kerjasama dengan bank Bapak ada? Maksudnya modal dari bank atau dari bank? Awalnya ya jelas gitu ya, sininya ya usahain janganlah nah itu boleh katakan itu ya Pak ya mengurangin ini keuntungan ya Pak betul sangat gitu. Apakah nggak pengen ini ada keinginan buah ini mendunia gitu ya Pak ya? Pengen dong. Makanya saya keliling dunia itu kan cuma Rusia saya belum pernah.
itu. Cuma Rusia saya bilang. Saya pernah ke Jepang bawa buah-buahan, Bu. Ini jeruk ya, Pak? Ya, jeruk Bali bukan? Ya. Saya bawa buah-buahan 1 koper, Bu. Padahal 1 mangga aja pasti ketangkep di Jepang. Iya. Itu saya gambling karena saya bilang kalau saya ngajar, saya ngajar selalu ingin samping saya ada buah lokal saya. Iya. Saya bilang gitu. Baru saya pede. Ya. Jadi harus ada bentuk fisik penyajian, bentuk fisik. Iya, berarti orang percaya bener nih. Saya ke Fukuoka loh, di Dudang. Universitas Fukuoka. Iya, Fukuoka. Karena datang, saya bawa 1 koper buah-buahan lokal komplit, Bu. Mangga, lepos, lengkap. Iya. Prof saya, Prof Husnul Arifin. Ya, udah bilang, pasti ketangkep dong. Iya. Terserah deh, saya bilang. Ketangkep ya ketangkep. Tapi yang penting koper gue balik tuh. Buahnya biar diambil, serah. Iya. Ya udah, Bu. Saya bawa 20 kilo, Bu. Belanja 400.000. 1 koper. Iya. Wah, bawa ke sana. Nggak tahu nasib saya bagus. Imigrasi. Jadi dipas lagi, di scan. Iya. Prof sana ngejemput. Oh, itu. Prof sana ngejemput, berdiri, kemudian ngomong ke Prof Bustanul. Sensei. Apa? Itu kan sensei guru besar. Sensei. Semua pegawai berdiri begini, Bu. Karena tahu guru itu kan sangat dihormati. Tunduk semuanya. Barang saya lewat, Bu. Nggak terdetek dong. Iya. Kalau guru yang belakang ada lagi kan nggak terdetek. Bukan ketika terdetek, kelewat. Iya, maksudnya dia karena ini kan nggak terus kan. lihat itu kan. Alat sensornya. Orang-orang yang jemput saya bingung. Wah, ini berat apa sih? Buah-buahan. Loh, kok bisa lolos? Iya. Istri saya tuh hamil, ngidam dua apalagi pengen 2 mangga, ketangkep ditip orang. Ya nggak tahu dia bisa lolos sebenarnya. Ya udah, malamnya besoknya saya mau ngajar, malam saya belanja buah di sana, buah impor sana. Iya. Mereka tidak dijual kiloan. Satu melon, rupiahnya 400.000. Iya. Padahal saya bawa cuma 20.000 perak lah. Iya. 400.000 ini dulu. Baik, saya belanja 2 juta, Bu. Dapat cuma 2 kresek. Sedangkan saya beli 400.000 di Indonesia. Komplit ya. Koper, gitu ya. Itu saya pajang kiri kanan dan saya bawa blok pusatnya. Nah, depan semua mahasiswa segala macam saya buka itu namanya melonnya saya beli 400.000 di yang sana lah yang ya. sana. Breaknya 16. Saya buka, saya pengen milih juga kan di Jakarta yang bagus. Saya potong juga 16. Apa bedanya? Harusnya ini bisa masuk sini nih semuanya. Ini 20.000, ini 400.000. Saya bilang gitu kan. Masa jual, jangan nggak usah serahkan deh 100.000 aja nih, udah untung berlipat-lipat. Coba pikirin, saya bilang, ada duta besar segala macam, coba aja kayak begini masa, apalagi mau dipotong semangka, potong aja semangka, coba sama breaknya. Iya. Apa bedanya saya bilang gitu kan? Kecuali kan proteksi petani di sana kan sangat tinggi. Kecuali yang sudah tidak bisa ditanam lagi, ada mame kan lolos kan, baru dilepas. Kalau yang lain sih ampun, Bu. Iya. Jadi saya pengen tuh. Saya pernah di Australia di depan importir segala macam, saya ngomong, saya berbusa, Bu, mengenai buah tropis dengan Prof Husnul juga. Kalau dia kan urusan beras, kalau saya urusannya buah. Apa dia bilang, Bu? Sorry, you harusnya belajar di Malaysia dulu, baru bisa masuk barang ke Australia. Kaget ya. Padahal barang Malaysia ngambilnya di Indonesia. Berarti tradernya dia yang pintar. Cara berdiplomasinya dia pintar. Jadi kan yang dibutuhkan diplomasi. Betul. Siapa yang diplomasi? Atas perdagangan nih. Yang di setiap negara hampir ada nih. Kan gaji dia gede-gede begitu. Kalau nggak kerja kayak begitu. Salah satunya lah. Memang dia urus pasti. Sawit yang berat-berat. Tapi kalau ngurus ini kan nggak kalah. Enggak kalah bersaing ya Pak ya. Menurut Bapak nih enggak kalah bersaing ya Pak untuk go internasional. Enggak. Cuman caranya kita Pak bagaimana supaya selamat sampai sana. Nah, ini mungkin PR teknologi. Para pengambil kebijakan. Enggak, Bu, kalau masa cuma petek doang kalau musim haji. Ramainya saya kan bantu-bantu juga cari petek. Asalnya begitu. Musim haji petek, Bu, yang berangkat ke Jeddah. Buat dijual petek kita. Iya.